Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Baik, selamat datang di Klinik UMY. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky, konselor yang bertugas di Klinik UMY pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadisa. Jadi saya di sini mahasiswa semester 1 Fakultas Kedokteran UMY. Baik, mahasiswa semester 1 ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke. Tinggalnya di mana, Mbak Nadisa? Saya di Kasihan Bantul, Pak. Tinggal di Kasihan Bantul, dekat berarti dari UMY ya. Oke, tadi ke sini dengan siapa, Mbak Nadisa? Sendiri atau diantar? Saya sendiri. Sendiri datang ke sini ya. Baik, usianya berapa Mbak Nadisa? Sekarang saya 19 tahun, Pak. 19 tahun. Baik, Mbak Nadisa, sebelum kita nanti masuk ke tahap konseling selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini ya. Bahwa dalam proses ini nanti mudah-mudahan Mbak Nadisa bisa terbuka, bisa untuk sama-sama menyampaikan barangkali ada yang mengganggu atau membuat Mbak Nadisa merasa nyaman sehingga Mbak Nadisa datang ke sini, gitu ya. Lalu apapun nanti yang kita diskusikan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Nadisa nggak perlu merasa takut atau khawatir kalau nanti yang Mbak Nadisa sampaikan kemudian menjadi tersebar atau dibocorkan. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, yang pertama Mbak Nadisa datang ke sini pasti punya tujuan kan ya. Oke, sebelumnya Mbak Nadisa mungkin bisa cerita apa yang membuat Mbak Nadisa datang ke sini. Jadi begini, Pak. Sebenarnya sekarang entah mengapa saya merasakan tidak mempunyai semangat, tidak termotivasi untuk melanjutkan menjalankan kuliah saya di Fakultas Kedokteran ini, Pak. Oke, jadi Mbak Nadisa merasa kehilangan semangat ya? Betul. Sudah lama itu Mbak Nadisa rasakan? Kurang lebih sekitar 3 bulan ini, Pak. Sudah hampir 3 bulan ya, luar biasa. Merasa kurang semangat dalam kuliah sudah sekitar 3 bulan. Lantas apa yang biasanya Mbak Nadisa lakukan ketika merasa tiba-tiba hilang semangat? Jadi entah mengapa jika mungkin diberikan tugas oleh dosen, saya merasa hal itu bukan kewajiban saya. Tugas-tugas itu entah mengapa ya sudah saya biarkan saja, Pak. Jadi seakan-akan teman saya sudah maju ke tahap selanjutnya, saya merasa saya biasa-biasa aja di sini, Pak. Sampai mungkin saya sudah ketinggalan jauh dari teman-teman saya. Bahkan tugas yang selalu diberikan tidak pernah saya kerjakan, akhirnya menumpuk dan mungkin saya anak yang memang paling pemalas mungkin sekarang kalau bagi diri saya sendiri, Pak. Oke, jadi Mbak Nadisa merasa ada kondisi di mana Mbak Nadisa itu kemudian kehilangan semangat, tugas-tugasnya itu menjadi dibiarkan saja ya, tidak dikerjakan ya. Iya, Pak. Dan Mbak Nadisa merasa sangat ketinggalan jauh dari teman-teman yang lainnya ya. Iya. Itu Mbak Nadisa merasa nyaman atau tidak dengan situasi itu? Sebenarnya pada situasi ini tidak nyaman, Pak. Tidak nyaman sama sekali. Cuma dengan saya membiarkan tugas-tugas saya tidak kuliah, kadang bolos, itu kadang juga membuat kepuasan juga terhadap diri saya. Oke. Cuman dalam hal itu saya merasa juga ada ketakutan tersendiri. Rasa mungkin saya takut entah nanti akan mengecewakan orang tua saya dengan hasil nilai akademik saya, Pak. Baik. Jadi Mbak Nadisa sebenarnya merasa dilema gitu ya. Satu sisi merasa malas, tapi di sisi yang lain juga ketika Mbak Nadisa nggak ngerjain tugas, nggak ngapa-ngapain, itu juga ada kepuasan tersendiri ya. Iya, Pak. Dan Mbak Nadisa juga merasa takut mengecewakan orang tua, betul seperti itu? Betul sekali, Pak. Oke, berarti orang tua sekarang tidak mengetahui kondisi Mbak Nadisa?
Tidak, karena mungkin jika saya cerita soal ini ke orang tua saya takut orang tua saya kecewa, apalagi orang tua saya sudah berjuang Pak, berjuang untuk membiayai kuliah saya, apalagi kedokteran ini kan pasti mahal Pak, tidak semua orang bisa masuk sini. Jadi saya juga mungkin menyembunyikan semua ini dari orang tua saya karena saya tidak ingin sekali orang tua saya menjadi kecewa, karena saya ingin orang tua saya bangga sebenarnya kepada saya. Cuma di sisi lain saya rasa sudah tidak punya motivasi dan semangat untuk melanjutkan kuliah saya ini Pak. Baik Mbak Nadisa, nggak apa-apa. Mungkin ketika Mbak Nadisa ingin mengekspresikan apa yang Mbak Nadisa rasakan, tidak perlu ditahan ya. Oke, silakan Mbak. Makasih Pak. Kita coba lanjut. Kalau Mbak Nadisa udah lebih tenang lagi ya. Baik, sudah lebih tenang sekarang. Iya Pak. Oke, coba kita lanjut ya Mbak Nadisa ya. Jadi tadi Mbak Nadisa sebenarnya menyembunyikan kondisi ini dari orang tua ya. Iya. Karena satu sisi Mbak Nadisa juga merasa ingin membahagiakan mereka, bagaimana perjuangan beliau sudah membiayai sampai sejauh ini, dan kita tahu kalau kuliah di kedokteran itu tidak murah ya. Mbak Nadisa tadi merasa kenapa kok aku malas, kenapa kok aku jadi tidak bersemangat untuk kuliah gitu ya. Baik, jadi kalau kita tadi sudah melihat dari ceritanya Mbak Nadisa, ada beberapa poin yang bisa coba kita lihat bersama. Satu, bahwa sekarang ini Mbak Nadisa mengalami perasaan malas, perasaan berat untuk kemudian melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kuliah, betul? Betul Pak. Oke, tapi di sisi yang lain Mbak Nadisa juga merasa bersalah, merasa takut untuk mengecewakan orang tua, dan hal itu membuat Mbak Nadisa merasa merasa tidak nyaman ya. Dan hal itu membuat Mbak Nadisa merasa tidak nyaman sudah berlangsung sekitar hampir 3 bulan ya. Iya Pak, benar. Oke. Baik Mbak Nadisa, setelah tadi Mbak Nadisa menceritakan yang tadi itu, ada lagi nggak mungkin yang Mbak Nadisa rasakan, atau mungkin ada permasalahan lain yang Mbak Nadisa alami selain masalah tadi malas kuliah dan merasa bersalah dengan orang tua? Mungkin sama pacar saya sih Pak. Ada masalah dengan pacar? Jadi saya sudah udah pacaran selama sekitar 2 tahun. Ya mungkin kita saling tahu lah kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Oke. Jadi selama saya kuliah di kedokteran ini, mungkin dia sering mendengarkan keluh kesah saya tentang ini. Cuman di sisi lain, pacar saya itu mungkin tidak terlalu peka dengan apa yang saya alami Pak. Jadi pada saat saya mungkin ya dia seorang cowok yang mungkin butuh perhatian juga ya Pak. Setiap orang pasti membutuhkan perhatian. Betul. Tapi di sisi lain karena mungkin masalah saya kurang termotivasi tadi, kurang ada semangat, sehingga saya pun juga dalam perhatian saya ke pacar saya itu juga kurang Pak. Sehingga pacar saya seperti menuntut, kamu kenapa kamu nggak kasih aku perhatian, kamu ya paling enggak kamu tanyalah aku lagi apa atau apa. Karena pada saat saya merasakan kurang ada semangat ini, semua itu saya merasa semua menjadi terlupakan Pak. Jadi saya merasa mungkin saya mempunyai pacar tapi tidak mempunyai pacar. Terus saya juga merasa saya tadi kuliah tetapi saya merasa tidak kuliah, itu karena saya merasa motivasi saya sudah hampir tidak ada Pak. Jadi bagaimana ya, seakan-akan pacar saya malah tidak mendukung saya dalam posisi ini, tetapi dia malah
mungkin malah marah-marahin saya, emosi tidak jelas, sehingga mungkin saya menjadi lebih down, Pak. Jadi Mbak Nadisa merasa down ya sekarang ya, semakin terpuruk. Di satu sisi Mbak Nadisa kurang ada semangat, butuh dukungan dari pacar, dari orang-orang sekitar, tapi justru yang terjadi malah pacarnya Mbak Nadisa menuntut gitu ya, agar diperhatikan gitu ya, agar kemudian juga mendapatkan sesuatu yang tadi ditanya lagi ngapain, aktivitasnya apa. Jadi sejauh ini komunikasinya juga tidak baik-baik saja berarti dengan pacar karena masalah ini. Iya, Pak, komunikasinya sangat tidak baik kalau menurut saya. Dan itu membuat Mbak Nadisa semakin berat gitu ya, semakin down ya. Iya, karena kan sebenarnya posisi saya saat ini saya memang membutuhkan motivasi dari orang lain, membutuhkan semangat. Cuma kalau dari pacar saya sendiri, dia mungkin tidak ada kepekaan atau dia tidak memahami apa yang saya rasakan sekarang, Pak. Jadi Mbak Nadisa merasa kalau pacarnya Mbak Nadisa tuh nggak bisa memahami kondisinya, nggak bisa peka dengan apa yang dirasakan, justru malah tanpa sadar menambah beban gitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Luar biasa berat ya Mbak ya pada situasi itu. Oke, kira-kira dengan permasalahan tadi, masalah akademik, kemudian permasalahan juga kekhawatiran kepada orang tua, dan ditambah dengan permasalahan dengan pacar tadi, untuk kedepannya apakah Mbak Nadisa mau berproses untuk menjadi lebih baik? Saya sangat ingin, Pak. Sangat ingin sekali berproses. Apalagi berproses dalam membanggakan dan membahagiakan orang tua saya, Pak. Oke, Saya baik. sangat ingin. Jadi Mbak Nadisa sangat ingin untuk berproses membahagiakan dan membanggakan orang tua ya. Oke. Tentunya kalau Mbak Nadisa juga tadi menyampaikan ada keinginan, ada kemauan, mudah-mudahan nanti akan ada jalan ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Nadisa tadi benar-benar ingin berproses dan berubah lebih baik ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, caranya gini Mbak. Dalam diri kita itu kan sudah punya sumber daya, atau bahasa kita mungkin kita juga punya potensi, kita juga punya hal positif atau kelebihan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Kira-kira kalau dari Mbak Nadisa, potensi-potensi apa yang Mbak Nadisa miliki? Jadi kalau saya sih, Pak, biasanya saya meluangkan waktu buat melukis. Oke, melukis ya Mbak ya. Ya, selain itu juga saya senang sekali bermain musik. Baik, jadi Mbak Jadi- Nadisa musik dan melukis. Iya. Oke. Jadi untuk musik kadang saya juga live perform bersama teman-teman saya. Terkadang juga teman-teman saya menawarkan job untuk ayo kamu main, misalnya main gitar terus sambil nyanyi. Jadi seakan-akan melukis dan bermain musik itu sebenarnya menjadi semangat saya, Pak, menjadi salah satu motivasi saya juga. Jadi di saat saya sedang pening, sedang pusing, banyak pikiran, saya akan melakukan mungkin salah satu itu, antara melukis atau tidak, saya juga bermain musik. Oke, di Mbak Nadisa, salah satu upaya yang biasanya dilakukan ketika kondisinya lagi tidak nyaman gitu ya, lagi pening, itu dengan cara bermain musik dan juga melukis tadi ya. Apalagi tadi Mbak Nadisa cerita teman-temannya sering aja gitu ya, pentas, perform. Sudah sampai mana aja biasanya kalau pentas atau perform itu? Biasanya terkadang diundang untuk acara mungkin cuma live IG, cuman di situ suatu ya kayak kafe, mereka mengadakan suatu live perform, nanti mungkin saya diundang atau tidak, teman-teman saya punya event terus saya diundang, kamu bisa ngisi di sini, seperti itu, Pak. Gimana yang Mbak Nadisa rasakan ketika Mbak Nadisa bisa main musik saat diminta teman-teman tadi? Kalau saya jujur saya sangat senang sekali, Pak, karena emang itu suatu kegiatan yang memang sering saya lakukan, apalagi itu memang hobi saya dari kecil, Pak. Hal itu emang bisa membuat saya kayak semakin lebih tenang, semakin lebih terbuka sama teman-teman saya dengan kegiatan tersebut, Pak. Baik, sangat senang ya Mbak ya.
bisa melakukan aktivitas yang juga hobi, bisa menghibur orang banyak, dan itu bisa menjadi satu sumber kekuatan, sumber potensi dan semangat Mbak Nadisa untuk melewati masalah ini ya. Baik, berarti Mbak Nadisa punya potensi dalam hal seni tadi ya, musik dan juga melukis. Selain itu ada lagi nggak Mbak kira-kira sumber daya atau potensi yang Mbak Nadisa miliki? Mungkin cuma itu sih Pak. Saya memang Itu ya. lebih menonjol di seni, baik itu melukis, apalagi musik, itu memang saya perdalami sekali Pak. Baik, jadi di bidang seni, musik, dan juga melukis. Oke, selain tadi yang mungkin potensi sudah Mbak Nadisa miliki, saya akan mencoba menawarkan ada beberapa alternatif cara agar Mbak Nadisa bisa melewati masalah tadi dengan lebih baik. Tentunya yang nanti akan saya coba sampaikan itu akan kembali lagi ke Mbak Nadisa. Mbak Nadisa mau tidak, Mbak Nadisa bersedia atau tidak untuk melakukannya, dan paling penting di sini harus dengan niat atau motivasi. Kira-kira Mbak Nadisa gimana? Kalau saya sangat bersedia Pak. Bersedia ya, oke baik. Tadi kemudian Mbak Nadisa dengan bermain di bidang seni, musik ataupun lukis itu sebagai salah satu cara untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak nyaman tadi. Nah, selain itu, ketika nanti Mbak Nadisa mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, mulai males, saya sarankan Mbak Nadisa mungkin bisa mensugesti diri. Ya, cara mensugesti dirinya nanti akan kita kombinasikan juga dengan teknik relaksasi. Sugesti diri itu pentingnya seperti ini Mbak. Seperti kalau kita punya sebuah impian, sebuah cita-cita, lalu kita ulang, kita masukkan ke dalam diri kita sehingga itu bisa benar-benar membuat kita termotivasi. Nah, kita ambil contoh dari tadi. Mbak Nadisa mengatakan ingin apa tadi? Membahagiakan dan membanggakan orang tua. Betul seperti itu? Betul. Baik. Membahagiakan. Berarti ketika nanti Mbak Nadisa bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua, akan muncul perasaan apa Mbak? Sangat senang dan Sangat lega. senang. Oke, kita akan berlatih mensugesti diri dengan satu keyakinan ini ya. Caranya gimana? Kita akan praktekkan bersama. Sekarang coba Mbak Nadisa boleh duduk yang nyaman ya, yang rileks gitu ya. Oke, santai saja. Kita pertama akan melakukan relaksasi nafas terlebih dahulu dengan cara menarik nafas lewat hidung. Saya contohkan seperti ini. Kemudian ditahan sejenak, lalu dihembuskan seperti orang meniup. Oke, coba Mbak Nadisa bisa mempraktikkan. Tarik nafas. Oke, tahan. Hembuskan perlahan. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah nanti Mbak Nadisa melakukan relaksasi, kita akan masukkan sugesti diri ini ya. Baik, nanti akan kita praktekkan ya. Setelah tadi kita latihan relaksasi, kemudian nanti Mbak Nadisa coba untuk mensugesti diri. Apa itu sugesti diri? Sugesti diri itu artinya Mbak Nadisa akan mengucapkan kalimat secara berulang ya, dengan penuh keyakinan sambil dihayati atau diresapi. Kalau tadi kan Mbak Nadisa menceritakan ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua, betul ya? Betul Pak. Ketika Mbak Nadisa membahagiakan dan membanggakan, akan merasa apa tadi? Saya merasa senang, puas. Merasa senang dan puas. Nah, mungkin itu bisa sebagai kalimat sugestinya. Coba kira-kira kalau menjadi sebuah kalimat sugesti akan seperti apa bagi Mbak Nadisa sambil diucapkan? Saya mungkin selalu mengucapkan saya bisa. Oke, saya bisa sambil nanti membayangkan kebahagiaan orang tua ketika Mbak Nadisa bisa lulus menjadi seorang dokter ya. Iya. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Tadi caranya yang pertama gimana? Relaksasi nafas dulu. Oke, kemudian setelah selesai Mbak Nadisa ucapkan kalimat itu ya. Kemudian kita ulang 3-5 kali ya. Kita coba ya Mbak Nadisa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Tarik nafas. Bisa, bisa, bisa. Oke. Yuk, tarik nafas lagi. Bisa, bisa. Saya bisa. Oke, sambil dihayati Mbak Nadisa, bayangkan wajah orang tua dan kebahagiaannya. Sekali lagi. Saya bisa. Bisa. Saya pasti bisa. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ya. Apa yang Mbak Nadisa rasakan sekarang? Lebih bersemangat? Lebih ada sesuatu yang berbeda? Sangat berbeda sekali, Pak. Sangat berbeda ya. Saya merasakan lebih lega. Lebih Mungkin lega. hati saya juga lebih tenang sekarang, Pak. Lebih tenang sekarang ya. Oke, baik. Jadi tadi pertama kita sudah melakukan sebuah latihan, yaitu namanya apa? Relaksasi dan sugesti. Oke. Kemudian alternatif yang lainnya yaitu gini Mbak, bahwa dalam kehidupan kita kan kadang mungkin ada hal yang belum bisa kita maafkan, karena tadi mungkin kita merasa capaian kita tidak seperti orang lain, ya kan, perasaan kita tidak seperti yang dirasakan juga oleh orang lain, dan dukungan-dukungan dari orang lain juga belum seperti yang kita harapkan. Maka kita bersama-sama mencoba untuk memaafkan, ya, dengan memaafkan siapa? Satu, memaafkan diri kita sendiri. Mungkin ada hal yang belum kita maafkan, belum kita terima terhadap diri kita, itu kita maafkan. Yang kedua, tadi Mbak Nadisa menceritakan merasa kenapa kok pacarku nggak mendukung, malah dia menuntut perhatian padahal situasiku seperti ini. Nah, kira-kira berarti Mbak Nadisa mau nggak juga untuk memaafkan pacar Mbak Nadisa? Iya, Pak. Saya Iya, mau kan? Jadi nanti kita akan mencoba memaafkan diri kita dan juga memaafkan orang lain, yaitu pacarnya Mbak Nadisa, ya. Caranya gimana? Caranya nanti Mbak Nadisa hampir sama dengan sugesti, tapi ini lebih kepada proses yang ada di dalam diri Mbak Nadisa, mencoba memaafkan. Kalimatnya misalnya seperti ini. Ya Allah, boleh diikuti? Ya Allah, Saya ikhlas memaafkan diri saya. saya ikhlas memaafkan diri saya. Dan saya ikhlas memaafkan pacar saya. Dan saya ikhlas memaafkan pacar saya. Nah, ketika Mbak Nadisa tadi mengucapkan kalimat itu sambil coba dihayati, sambil membayangkan, Mbak Nadisa ada sesuatu di dalam diri yang belum bisa dimaafkan apa? Mungkin itu tadi, Pak. Salah satunya saya tidak termotivasi untuk kuliah. Saya juga merasa takut kalau orang tua saya tidak bahagia atau Oke. tidak bangga kepada saya. Takut mengecewakan orang tua ya, karena kuliahnya tidak baik. Maka coba untuk memaafkan. Oke, sambil nanti Mbak Nadisa mengulang tadi, kemudian coba dirasakan ya. Kita coba sekali lagi untuk latihan memaafkan diri dan orang lain. Oke, kita mulai dengan relaksasi seperti tadi. Tarik nafas yang dalam. Oke, baik. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas saya ikhlas memaafkan diri saya, memaafkan diri saya. dan saya ikhlas Dan saya ikhlas memaafkan pacar saya. memaafkan pacar saya. Oke, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Oke, ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas saya ikhlas memaafkan diri saya, memaafkan diri saya. dan saya ikhlas Dan saya ikhlas memaafkan pacar saya. memaafkan pacar saya. Oke, sambil dihayati Mbak Nadisa, sekali lagi tarik nafas. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, sekarang rasanya gimana? Saya jauh lebih tenang sekali, Pak, Lebih tenang lagi ya, karena daripada di awal tadi. daripada di awal, jauh lebih tenang ya, alhamdulillah. Oke,
Tadi kita sudah latihan relaksasi, sugesti, dan memaafkan. Dan terakhir Mbak Nadisa untuk menyempurnakannya yaitu dengan mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan diri kita, mendoakan orang tua, dan juga mendoakan siapa tadi? Orang tua Orang tua dan juga pacar. dan juga pacar. Jadi kita doakan. Karena dengan kekuatan doa itu mudah-mudahan Allah akan membukakan dan menghadirkan perasaan yang jauh lebih tenang, ya. Sekarang silahkan Mbak Nadisa bisa berdoa sendiri, ya. Saya beri kesempatan untuk mendoakan diri sendiri, orang tua, dan pacar. Silahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke Mbak Nadisa, setelah tadi kita ngobrol dan sharing, termasuk ada beberapa alternatif cara yang bisa Mbak Nadisa praktekkan. Kira-kira Mbak Nadisa mau mencoba yang mana dulu untuk setelah konseling ini? Mungkin saya lebih ke ini, saya lebih sugesti. Oke, mencoba sugesti ya. Coba sugesti karena menurut saya itu lebih memudahkan saya untuk memotivasi diri saya sendiri, Pak. Baik, jadi setelah konseling ini Mbak Nadisa akan mencoba melatih sugesti agar lebih bisa memotivasi diri ya. Iya. Caranya masih ingat ya tadi ya? Iya. Oke, caranya gimana? Bisa diulang tadi? Tadi saya harus menarik nafas saya Oke, dulu, relaksasi nafas. Kemudian, lalu saya mengatakan suatu kata yang biasa untuk memotivasi diri saya. oke, betul seperti itu. Jadi relaksasi, lalu mengatakan sebuah kata atau kalimat yang bisa memotivasi diri. Baik Mbak Nadisa, tadi kita sudah sama-sama melihat dan juga memperhatikan beberapa alternatif yang bisa Mbak Nadisa pilih, dan tadi Mbak Nadisa sudah memilih akan mencoba sugesti ya. Baik, untuk selanjutnya kita jadwalkan kira-kira untuk pertemuan follow up setelah nanti Mbak Nadisa praktek 2 minggu dari sekarang. Apakah Mbak Nadisa bisa? Bisa ya, oke, insya Allah 2 minggu lagi kita ketemu. Jamnya seperti ini? Iya, sama seperti ini. Oke. Baik, dan di sini saya juga mendoakan mudah-mudahan ketika Mbak Nadisa nanti berusaha ya kan, dengan yang tadi Mbak Nadisa pilih, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya dan Mbak Nadisa bisa lebih semangat lagi untuk menjalani perkuliahan ya. Oke, dan dari saya barangkali selama proses konseling ini, diskusi ini ada hal yang kurang berkenan bagi Mbak Nadisa, mohon dimaafkan ya. Dan mari sama-sama kita tutup untuk konseling siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Nadisa.